Hotel Claro hingga Swiss Belhotel dipanggil soal pajak, Dewan ancam sanksi tegas. Polres Jeneponto dan Bayangkari turun ke jalan bagikan takjil gratis. Reses 2026, Cicu pastikan suara rakyat tak hanya dicatat. PSM tawarkan followers untuk dongkrak Lontara milik Pemkot Makassar. Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, Kota Makassar bersama Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat, RDP, terkait pajak perhotelan, sebagai tindak lanjut inspeksi mendadak, SIDAK, yang sebelumnya dilakukan di sejumlah hotel di Kota Makassar. RDP tersebut membahas hasil temuan lapangan terhadap beberapa wajib pajak, di antaranya Hotel Claro Makassar, Swiss Belhotel Makassar, dan Hotel LYN Makassar. Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menyampaikan bahwa pemanggilan dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku serta hasil temuan yang sesuai dengan laporan Bapenda. Kami sudah turun langsung saat sidak dan menemukan sejumlah temuan yang sesuai dengan laporan dari Bapenda. Hari ini kami panggil untuk diberikan rekomendasi sesuai ketentuan, ujarnya, Senin 23 Februari. Dalam RDP tersebut, Komisi B memberikan rekomendasi tegas terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan, termasuk kemungkinan penutupan sementara usaha hingga kewajiban perpajakan dipenuhi. Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Zamhir Islamie, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan sekaligus penegakan kepatuhan pajak. RDP ini adalah tindak lanjut dari SIDA sebelumnya. Kami bersama Komisi B menyikapi hasil temuan, mulai dari tunggakan pajak hingga kendala yang dihadapi wajib pajak dalam proses pembayaran, jelasnya. Ia menegaskan bahwa Bapenda pada prinsipnya mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan, namun tetap konsisten dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kami mendorong seluruh wajib pajak untuk patuh dan transparan. Jika terdapat tunggakan, tentu harus segera diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga keadilan bagi wajib pajak yang taat serta mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah, PED, tegas Zamhir. Adapun jenis pajak yang menjadi perhatian dalam RDP tersebut meliputi pajak bumi dan bangunan, jajaran kepolisian resor, Polres, Jeneponto membagikan paket takjil gratis kepada para pengendara dan masyarakat yang melintas di depan Mapolres Jeneponto, Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu. Pada Senin sore, 23.02. Kegiatan yang dimulai menjelang waktu berbuka puasa ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan. Tidak hanya melibatkan personel kepolisian, aksi ini juga diikuti langsung oleh jajaran pejabat utama dan pengurus Bayangkari. Pantauan di lokasi, tampak Kasih Hukum Polres Jeneponto AKP Jabal Nur dan Kasat Reskrim AKP Nurman turun langsung menyapa warga. Suasana semakin semarak dengan kehadiran Ketua Bayangkari Cabang Jeneponto, Nyonya Rati Hario, bersama anggotanya yang dengan sigap membagikan paket takjil kepada sopir angkutan, tukang ojek, hingga pejalan kaki. Antusiasme masyarakat terlihat begitu besar. Warga tampak tertib mengantre sambil menebar senyum saat menerima paket berbuka dari para petugas. Kapolres Jeneponto, AKBP Hario Basuki, melalui keterangannya menyampaikan bahwa pembagian takjil ini merupakan wujud syukur sekaligus cara Polri untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat di bulan suci Ramadan 1447 Haji. Kegiatan berbagi takjil ini adalah salah satu cara kami untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa, terutama bagi mereka yang masih dalam perjalanan menjelang waktu berbuka, ujar AKBP Hario Basuki. Lebih dari sekadar berbagi makanan, aksi ini menjadi simbol kehadiran Polri yang humanis di tengah masyarakat Kabupaten Jeneponto. Harapannya, melalui kegiatan Amalia Ramadan ini, hubungan antara kepolisian dan warga semakin harmonis, menciptakan rasa aman dan kebersamaan di bulan yang penuh berkah. Kegiatan pun berakhir sesaat sebelum azan maghrib berkumandang. Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, kembali menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda reses masa sidang kedua tahun anggaran 2025-2026. Kali ini, politisi yang akrab disapa Cicu itu menemui konstituennya di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Senin 23 Februari. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh dialog. Warga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat,
akses pendidikan, hingga persoalan sosial kemasyarakatan. Tak hanya dialog, agenda reses juga diwarnai dengan sesi kuis interaktif yang disambut antusias warga. Suasana menjadi lebih cair dan akrab, sekaligus menjadi sarana edukasi ringan seputar tugas dan fungsi legislatif. Cicu menegaskan bahwa reses merupakan ruang penting bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung suara masyarakat di daerah pemilihan. Politisi Nasdem itu memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi catatan penting dalam kerja-kerja legislatif. Kami hadir untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami catat dan bawa ke pembahasan di DPRD, ujar Cicu. Legislator 3 periode itu juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam forum resmi parlemen agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan maupun penganggaran. Aspirasi masyarakat ini akan kami perjuangkan di forum paripurna DPRD Sulsel. Yang kita bahas adalah bagaimana kami dari komersial ya, jadi komersial PSM, jadi terbagi dua, ada football operation itu yang tim, karena ini komersial. Jadi bagaimana kita melihat keunggulan atau apa yang dimiliki sama PSM, kan luar biasa, sosial medianya sangat besar, fanbase-nya sangat banyak gitu ya. Dan ini mudah-mudahan bisa diutilisasi sama wali kota dan Pemkot ya. Pemkot kan punya banyak produk, ada beberapa hal, ada Lontara, kemudian di Dinas Pariwisata ada Explore Makassar yang butuh untuk promosi lebih luas, dan kami menawarkan bahwa PSM insya Allah dari sisi media dan juga dari sisi aktivasi yang lain itu siap mensupport aktivitas tersebut. Begitu kira-kira. Seperti apa bentuknya? Jadi pola kerjasamanya macam-macam ya. Kayak misalnya di Lontara mungkin nanti akan ada penjualan jersey di sana, penjualan jersey PSM, juga pembelian tiket. Nah, jadi pembelian tiket. Dan juga nanti kami juga membantu Lontara supaya lebih banyak yang mengakses, mendownload gitu ya ke handphone seluruh warga Makassar. Kalau ada 1 juta warga Makassar, anggap aja yang fans PSM 90% misalnya begitu. Nah, itu yang perlu kita ajak supaya ayo mendownload Lontara untuk digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Intinya begitu. Itu mulai kapan? Mulai kapan? Ini kita sedang bahas, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa berjalan ya, untuk bisa ini. Karena kan ini baru ini ya, baru kita pertemuan awal, nanti kan kita ada bahas tertentu untuk ini.